Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Ibu Sudarmini selaku dosen mata kuliah Perilaku Organisasi serta teman-teman kelas C5. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi faktor yang mendasari perilaku individu. Kenalkan, nama saya Niko Mangsita Dewi dengan NPM 2020-321-21304. Di sini saya akan membawakan materi pertama dari presentasi ini. Yang pertama yaitu perilaku individu. Definisi perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa kemampuan, kepercayaan, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman pada organisasi. Definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan hasil-hasil interaksi antara individu dalam organisasi. Definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Definisi organisasi. Organisasi merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwajibkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Perilaku individu dalam organisasi antara lain produktivitas kerja, kepribadian, sikap, tingkat absensi, proses belajar, pembelajaran, persepsi, dan kepuasan kerja. Definisi perilaku individu menurut para ahli. Menurut Sujono Sukanto, perilaku merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan. Menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku merupakan aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Diperlukan rangsangan tertentu untuk menghasilkan perilaku tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Heri Purwanto. Perilaku merupakan pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Yudhistira Pramesti dengan NPM 2020-321-21301 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor yang mendasari perilaku individu. Yang pertama, ada faktor genetik atau faktor endogen, merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku individu. Faktor genetik berasal dari dalam individu, terdiri dari jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan intelijensi. Yang kedua, ada faktor eksogen atau faktor luar individu yang terdiri dari faktor lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, serta kebudayaan. Yang ketiga, faktor lain yang terdiri dari susunan saraf, persepsi, serta emosi. Definisi sifat manusia merupakan konsep yang menunjukkan kecenderungan dan karakteristik mendasar termasuk cara berpikir, merasakan, serta bertindak yang dimiliki manusia secara alami. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan esensi umat manusia atau apa artinya menjadi manusia. Kepribadian seseorang memiliki sisi positif serta negatif. Dapat baik pada sisi tertentu, juga memiliki kekurangan pada sifat lainnya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nandia Widya Febrianti, NPM 2020-32121-357. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Beberapa contoh sifat positif dan negatif dari manusia. Yang pertama, ada sifat positif, contohnya bijaksana, supel, mudah bergaul, sabar, humoris, kreatif, inovatif, dan lainnya. Yang kedua, sifat negatif, contohnya sombong, labil, sensitif, egois, pesimis, bosi, pembangkang, dan lainnya. Sifat positif maupun negatif dapat mempengaruhi lancar atau tidaknya seseorang dalam bekerja dan berorganisasi di lingkungan sosial. Selanjutnya, memahami sifat-sifat manusia. Cara untuk memahami sifat-sifat manusia adalah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar
sebagai berikut. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang atau afektif. Dan yang terakhir, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya, ada perilaku manusia terhadap suatu pandangan kesisteman. Definisi pandangan kesisteman merupakan jalan termudah dalam mengerti perilaku manusia. Dalam pandangan ini, perilaku manusia ditentukan oleh proses input dan output, yang berarti manusia dianggap sebagai suatu sistem yang terbuka, bukan sesuatu yang dapat diisolasi dan berinteraksi dan hidup dengan lingkungan. Manusia mendapat input atau masukan dari lingkungan, kemudian melakukan proses transformasi dan melakukan tindakan atas perilaku tertentu. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istridian Puspita Kirana, NPM 202031213030. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pendekatan untuk memahami perilaku manusia sebagai suatu sistem. Pendekatan yang dipergunakan untuk memahami perilaku manusia yaitu pendekatan kognitif, penguatan, dan psikoanalitis. Adapun penjelasan dari pendekatan tersebut dilihat dari yang pertama, A. Penekanan. Pendekatan kognitif yaitu menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Pendekatan penguatan yaitu menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Pendekatan psikoanalitis yaitu menekankan peranan sistem personalitis dalam menentukan sesuatu perilaku. Yang B. Penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan kognitif yaitu perilaku yang timbul dari ketidakseimbangan struktur kognitif yang dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Pendekatan penguatan yaitu perilaku ditentukan oleh stimuli lingkungan sebelum terjadinya perilaku maupun hasil dari perilaku. Pendekatan psikoanalitis yaitu perilaku ditimbulkan oleh tegangan tension yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. Yang C. Proses. Pendekatan kognitif yaitu kognisi berupa proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Pendekatan penguatan yaitu lingkungan yang beraksi dalam diri mengundang respon dan menentukan kecenderungan perilaku. Pendekatan psikoanalitis yaitu keinginan dan harapan yang dihasilkan dalam ide kemudian diproses oleh ego di bawah pengamatan superego. Yang D. Kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Pendekatan kognitif yaitu tidak memperhitungkan pengalaman masa lalu. Pendekatan penguatan yaitu bersifat historik. Pendekatan psikoanalitis yaitu masa lalu seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang relatif penting bagi perilakunya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya Dianisa Putri Tania, NPM 2020-321-21267. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya teman saya bawakan mengenai pendekatan untuk memahami perilaku manusia sebagai suatu sistem. Tingkat dari kesadaran terdiri dari pendekatan kognitif, yaitu pertimbangan penting pada tingkatan kesadaran seperti mengetahui, berpikir, dan memahami. Pendekatan penguatan, yaitu pertimbangan bentuk lain dari perilaku seperti berpikir dan berperasaan diikuti dengan perilaku yang terbuka. Dan pendekatan psikoanalitis, yaitu aktivitas tidak sadar dari id dan superego secara luas menentukan perilaku. Selanjutnya ada data. Pendekatan kognitif, yaitu data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan yang dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Pendekatan penguatan yaitu mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau fisik melalui observasi langsung atau sarana teknologi. Dan pendekatan psikoanalitis menggunakan data ekspresi dari keinginan, harapan, dan bukti penekanan melalui analisa mimpi, asosiasi bebas, teknik proyektif, dan hipnotis. Materi selanjutnya adalah sikap dan perilaku. Definisi sikap merupakan segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki.
Faktor pembentukan sikap terdiri dari faktor internal meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, emosi individu, dan pengalaman pribadi. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi pendidikan, institusi agama, dan masyarakat. Sedangkan untuk definisi perilakunya, merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Terdapat dua kelompok perilaku manusia, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Faktor terbentuknya perilaku terdiri dari faktor internal, mencakup pengetahuan, kecerdasan, emosi, dan inovasi. Faktor eksternalnya meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik seperti iklim, sosial ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Hubungan antara sikap dan perilaku. Hubungan tersebut bervariasi karena sikap dan perilaku antar faktornya bergantung dan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sikap akan mempengaruhi perilaku saat yang pertama, faktor yang mempengaruhi pernyataan sikap dan perilaku dikurangi seminimal mungkin. Yang kedua, pengukuran sikap menunjuk pada suatu perilaku yang lebih spesifik. Dan yang ketiga, terdapat kesadaran terhadap sikap yang dimiliki saat akan menunjukkan suatu perilaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi perilaku organisasi mengenai identifikasi faktor yang mendasari perilaku individu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.